Dominasi yang seperti ini mengesankan perekonomian kita terkesan tersandera oleh kepentingan asing. Apa yang terjadi, bagaimana kemudian menata ulang strategi pembangunan nasional lebih merefleksikan kepentingan nasional. Itulah yang akan kita bahas dalam Sarasehan Anak Negeri dengan tajuk pengaruh asing terhadap kedaulatan negeri. Dan seperti biasa, pada malam hari ini saya juga sudah bersama dengan kurang lebih 100 tokoh anak negeri dan juga perwakilan dari mahasiswa. Salam anak negeri. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah hadir di sini, tapi tentunya kita mengharapkan ada partisipasi yang aktif dari semua yang ada di sini untuk berdiskusi bersama-sama mencari solusi yang terbaik bagi negeri ini. Dan seperti biasa sebelum kita memulai perbincangan dan juga kita nanti akan menghadirkan sebuah informasi pengantar untuk kurang lebih meletakkan kembali persoalan seperti apa yang sedang dihadapi oleh negeri ini. Terlebih dahulu saya akan memberikan kesempatan kepada Chairman of Former Parliamentary Member Happy Bone Zulkarnain untuk memberikan kata pengantar. Kami persilakan. Terima kasih Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak negeri. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui sama-sama, pada tahun ini adalah 14 tahun reformasi. Pada saat reformasi, semua mempunyai rising expectation, mempunyai harapan-harapan baru untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang komprehensif. Tapi apa yang terjadi? Setelah 14 tahun ini, yang kita rasakan yang terjadi pada saat ini adalah rising frustration. Frustrasi-frustrasi baru bermunculan di mana-mana. Dan kondisi yang lebih mengenaskan untuk kita sama-sama adalah kita melihat ideologi Pancasila seperti terkelupas dari dasarnya. Kita juga melihat arah politik demokrasi Pancasila yang tidak jelas. Kita juga melihat bagaimana ekonomi kita morat-marit, bahkan juga hukum kita. Kalau kita lihat, kita ini seperti benang kusut. Mana ekornya, mana kepalanya, betul-betul tidak jelas. Pada malam ini kita harapkan ada satu pemikiran-pemikiran yang bernas, yang bisa memberikan solusi. Mudah-mudahan dalam Sarasehan Anak Negeri ini, di mana episode 7 ini kita berbicara tentang pengaruh asing dan hilangnya kedaulatan nasional dapat kita temukan. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak negeri. Baik. Terima kasih Pak Happy dan pemirsa di rumah, langsung saja kita simak bersama informasi pengantar berikut ini. Bergesernya ideologi bangsa ini dari ekonomi kerakyatan ke ekonomi yang kapitalistik ternyata menjadi sebuah bom waktu negeri ini. Betapa tidak, pergeseran tersebut membuat bangsa ini semakin terbuka dan ketergantungan terhadap masuknya modal asing dan kepemilikan asing. Akibatnya, hampir semua sendi-sendi kehidupan dikuasai asing, dari air, hasil tambang, pangan, dan hutan. Ditambah dengan adanya penguasaan perusahaan nasional yang saham mayoritas dikuasai asing. Menambah panjang dominasi asing di negeri ini. Di titik inilah kedaulatan sebagai sebuah bangsa dipertanyakan. Di sisi lain, lemahnya aturan dan regulasi juga ditengarai menjadi penyebab besarnya dominasi asing di negeri ini. Belum lagi adanya titipan-titipan kebijakan yang pro-asing di bawah segelintir elit di Republik ini, juga menjadi faktor sulitnya negeri ini terbebas dari dominasi asing. Padahal, cita-cita bangsa ini adalah menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa mengenal perbedaan kelas. Ide dasar inilah yang seharusnya tertanam di dalam semua anak bangsa. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan di antara rakyat Indonesia akibat salah kelola ekonomi bangsa. Jauh sebelum besarnya dominasi asing di negeri ini, Bung Karno telah memiliki konsep berdikari dalam pengelolaan ekonomi bangsa ini. Konsep berdikari ini dimaknai berdiri di atas kaki sendiri, yang artinya tidak tergantung terhadap bantuan asing atau negara lain dalam melaksanakan pembangunan bangsa. Pandangan berdikari Bung Karno ini seharusnya menjadi refleksi seluruh elemen bangsa ini untuk memaknai tujuan berbangsa dan bernegara yang bebas dari campur tangan kepentingan asing. Baik, saya akan ke Pak Nursi terlebih dahulu.
Bagaimana kita bisa sampai pada titik ini, Pak Nursi? Mungkin bisa diberikan pemaparannya terlebih dahulu perjalanan atau sejarah dari perekonomian Indonesia. Catatan pentingnya adalah sebelum merdeka terjadi perubahan pendekatan militer ke pendekatan uang. Dan pendekatan uang itu berarti utang. Dan pendekatan utang itu berarti penguasaan pasar dan sumber daya. Kalau kita lihat pergeseran pendekatan itu, maka pada konstruksi bilateral tetap terjadi kerjasama antara perusahaan besar dengan negara untuk masuk ke negara berkembang dalam rangka menguasai dua hal, pasar dan sumber daya. Jika itu gagal, maka mereka menggunakan pendekatan multilateral. Dan karenanya sebelum merdeka berdiri apa yang disebut dengan PBB, IMF, Bank Dunia, dan GATT. Motifnya sama. Oke, kalau boleh saya ingin minta ada sebuah grafik sebenarnya yang sudah dipersiapkan. Kalau mungkin itu bisa ditampilkan di layar, mungkin akan lebih bermanfaat. Silakan. Baik. Ya, dari posisi itu maka yang terjadi adalah, dan ini sebuah pergeseran yang amat dahsyat karena militer tidak lagi digunakan sebagai senjata utama untuk menguasai sebuah negara berkembang, tapi uang dan utang. Pergeseran lebih lanjut adalah tidak sekedar pada utang, tapi juga melalui kurikulum. Ini yang saya sebut sebagai pintu masuk bagaimana sebuah negara dipenetrasi. Ada 5 pintu. Pintu militer, pintu ekonomi, pintu sosial budaya, dan pintu lain-lain yang mengakibatkan sebuah negara seperti Indonesia mengidap 3 penyakit. Penyakit pertama apa yang saya sebut sebagai symbolic torture, yakni Anda punya konstitusi tapi Anda menganggap konstitusi Anda tidak ada artinya. Atau Anda mengidap penyakit apa yang disebut dengan Stockholm Syndrome. Anda dibayar oleh penjajah tapi Anda kemudian kagum pada penjajah seperti kasus polisi yang menembaki rakyat Indonesia. Atau Anda mengidap penyakit misleading simplification. Anda tidak pernah membaca, Anda tidak pernah tahu, lalu Anda bilang penjajah hebat. Nah, itu yang sedang kita hadapi sekarang sehingga kita tidak tahu lagi jati diri kita di mana. Kita tidak tahu lagi posisi konstitusi kita ada di mana. Dan kita tidak tahu lagi bagaimana sebenarnya perkembangan ke depan. Dan itu sesungguhnya bertentangan dengan alinea 4 Undang-Undang Dasar 45. Sehingga kita tidak tahu lagi apakah memang kita akan masih punya harapan sebagai sebuah anak bangsa yang berdaulat secara ekonomi. Kalau berdaulat secara politik, Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan, belum merdeka. Yang dikehendaki oleh Founding Fathers adalah kedaulatan politik disertai dengan kedaulatan ekonomi. Itu baru merdeka. Baiklah, kalau boleh saya beralih dulu ke Pak Refrison, apakah punya pendapat yang sama? Artinya apakah yang disampaikan oleh Pak Nursi tadi berlebihan atau tidak? Atau mungkin Anda punya pendapat yang berbeda? Terima kasih Kania. Jadi saya kira begini ya, kalau boleh saya kemukakan dalam bahasa yang sederhana ya, bahaya yang paling laten ya yang mengancam negeri ini adalah bahaya laten intervensi asing. Ya, kenapa? Karena ini sudah merupakan gejala yang terus-menerus terjadi. Penyebab utamanya adalah karena memang fakta sejarah ini kita ini lahir dari rahim kolonialisme. Akibatnya apa? Akibatnya kepentingan asing itu memang sudah bercokol di sini, bahkan sebelum ya kita memproklamasikan diri sebagai sebuah negara yang berdaulat gitu. Nah, setelah proklamasi kita punya cita-cita besar untuk mengoreksi ya cengkraman asing itu gitu. Maka akibatnya apa? Akibatnya sejak 67 sampai sekarang kita terus-menerus berada dalam posisi mengalami kontradiksi permanen ya antara upaya pihak asing untuk mempertahankan kepentingannya dan keinginan kita Founding Fathers dan amanat konstitusi untuk mengoreksi keadaan. Ya, tetapi kalau kita lihat perkembangan sejarah selama 67 tahun terakhir, sebenarnya kalau dalam bahasa yang sederhana saya katakan ya, transisi yang kita alami 67 tahun terakhir ini tidak lebih tidak bukan hanya transisi dari kolonialisme menuju neokolonialisme. Ya, jadi pada hari ini sebenarnya ya kita harus mencoba untuk mengaku secara jujur bahwa kita ini masih terjajah. Ya, implikasinya apa? Implikasinya jangan mencoba ya mencari solusi-solusi ya yang tidak didasarkan atas kesadaran bahwa kita ini masih terjajah. Ya, dalam bahasa yang lebih tegas, saya akan kutip saja pernyataan Bung Karno bahwa revolusi belum selesai. Kata kuncinya di sini. Kalau solusi-solusi yang ditawarkan, entah itu dalam bidang sosial, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, tidak didasarkan atas semangat yang melanjutkan revolusi yang belum selesai itu, ya jangan harap. Baik, Ya, baik. ada perubahan. Terima kasih kan ya. Baik, terima kasih Pak Refrison. Boleh tepuk tangannya kalau ada yang boleh. Kalau yang mau bertepuk tangan silakan. Tapi saya ingin beralih dulu ke Pak Nursi, artinya untuk menjabarkan lebih lanjut. Kita sampai di sininya itu kan artinya ini berdasarkan kesepakatan bersama atau seperti apa sebenarnya perjalanannya? Kalau kita bicara mengenai dari segi perundang-undangan dan lain sebagainya, toh kan memperlihatkan bahwa dominasi ini sebenarnya juga diatur, ada aturannya begitu. Kita tersandera seperti yang disebut oleh tadi kan ya, oleh undang-undang yang kita buat sendiri berdasarkan intervensi tadi.
salah satu bukti betapa kita menyandera diri berdasarkan intervensi tadi adalah, saya lihat di sini ada Johnson Panjaitan, ada Kurtubi, ada Riverson Baswir, adalah orang-orang yang menggugat sejumlah undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Itu berarti kesalahan itu bukan hanya kontribusi eksekutif, tapi juga kontribusi legislatif. Nah, kontribusi legislatif dengan eksekutif itu yang membuat negeri ini menjadi tersandera dan kita kehilangan kedaulatan ekonomi. Anda boleh bicara tentang kehebatan kedaulatan politik, Anda punya kebebasan macam-macam, tapi Anda sesungguhnya tidak punya kedaulatan ekonomi sama sekali. Itu yang jadi masalah, dan itu bukan hanya peranan eksekutif, tetapi juga legislatif yang saya bilang tadi sebagai sebuah problem. Rekrutmen partai politiknya itu secara sembarangan sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka sedang kerjakan. Oke, baik. Saya ingin ke Mbak Afiliani yang saat ini juga sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Mbak Afi, terima kasih telah bergabung untuk memberikan pandangannya kedaulatan negeri ini. Ya. Seberapa jauh sudah diintervensi oleh pengaruh asing, kita bicara mengenai kedaulatan ekonomi sekarang ini. Jadi sebenarnya tadi apa yang dikatakan Pak Nursi dan Refrisron itu sebenarnya memang sejak tahun mungkin lama, tapi saya melihatnya 99 ke 2003 memang banyak sekali undang-undang yang kita sangat digantungkan pada IMF karena banyak sekali pinjaman yang diberikan pada saat krisis ya, sehingga kalau kita lihat undang-undang di saat itu memang sudah mengarah pada liberalisasi ya. Tapi kan problemnya 2004 kita sudah keluar dari IMF sebenarnya kan, dan kita sebenarnya bisa legislatif itu bisa punya hak untuk memperbaiki undang-undang itu. Tapi kan yang terjadi tidak demikian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus ingat, apakah seandainya nggak ada asing nih di Indonesia, apakah kita mampu dengan keuangan kita sendiri kita berdiri gitu. Jadi menurut saya yang perlu diatur adalah bukan anti asing, tetapi mana yang asing itu boleh masuk, mana yang memang porsinya adalah di dalam negeri. Ini yang perlu diatur sebenarnya. Sudah diatur belum sekarang ini? Nah, sekarang ini kalau kita lihat undang-undang ya, undang-undang tentang migas, kemudian undang-undang tentang pangan gitu ya. Ini memang yang mesti diatur supaya apa? Kita bisa kontrol masalah pangan misalnya, masalah energi ya. Berapa besar kita bisa domestic market obligation untuk kebutuhan domestik? Karena sebentar lagi kita akan lari ke gas, tapi gas kita kan masih banyak yang diekspor misalnya. Jadi harus ada yang tertentu gitu, energi, pangan ya, itu yang memang menjadi kebutuhan Indonesia, itu yang harus didahulukan gitu. Oke, jadi sudah saya ada melihatnya, undang-undangnya tapi belum diatur sedemikian rupa begitu Mbak betul Afi? sekali. Itu kenapa ya Mbak Afi? Nah, jadi saya melihatnya gini, kenapa itu tidak terjadi? Karena memang di masa lalu kan masih banyak kontrak yang belum jatuh tempo ya. Nah, tahun 2013 sebenarnya akan banyak jatuh tempo kontrak karya khususnya di gas ya. Nah, ini harusnya arah kebijakannya mulai diarahkan untuk domestic market obligation gitu. Oke, baik. Kita break terlebih dahulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sarasehan Anak Negeri. Ya, baik, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Sarasehan Anak Negeri. Saya beralih dulu ke Pak Effendi. Pak Effendi tampil beda. Pak Effendi Simbolon. Karena yang tampil beda pada malam hari ini. Ini kenapa nih Pak Effendi nih? Karena sesuai judulnya juga. Karena pengaruh asing tidak selalu negatif, tapi sekaligus juga pengaruh lokal itu harus didepankan. Makanya malam ini kita pakai pakaian tenun Batak. Raden juga pakai Cinta tenun produk Batak dalam juga. negeri ya, kurang lebih seperti itu. Pak Ya, Effendi. tadinya Mbak Nurul juga mau pakai juga singa-singaan. Seharusnya dalam undangannya tadi disebutkan Iya, begitu ya. karena judulnya Baik. Metro. Pak Effendi, tapi Iya. kalau kita lihat dari perjalanan sampai dengan sejauh ini, apakah memang sudah ada upaya begitu dari apakah baik dari eksekutif maupun legislatif untuk melepaskan diri dari pengaruh asing? Pertama yang kita ingin sampaikan bahwa tentu yang kita sampaikan harus berdasarkan data ya. Ini pantauan kita di legislatif nih, sebagai reportase kita. Memang bukan hanya sektor-sektor ekonomi saja, tapi justru di atasnya regulasinya itu memang sudah dikuasai oleh asing. Jadi alat produksi itu kemudian menjadi tujuan yang dieksplorasi itu kemudian, tapi regulasinya itu sudah memang filosofinya sudah filosofi asing. Bisa dijelaskan Iya. filosofi asing itu seperti apa? Saya kebetulan di Komisi 7 ya. Saya kemudian akhirnya membuat tulisan kecil gitu bahwa buah reformasi, tadi Saudara Happy mengatakan kita 14 tahun masa reformasi, Indonesia mendapatkan kado yang sangat berharga yaitu era demokrasi. Tapi ternyata bukan hanya kita yang mendapatkan benefit, pihak asing pun mendapatkan, yaitu liberalisasi Pak.
Semuanya sekarang sudah menjadi liberal. Penguasaan terhadap sumber daya alam itu tidak lagi ada ketentuan-ketentuan bahwa saudari Afiliani mengatakan dari DMO, itu kan sebenarnya bargaining kita kemudian untuk merenegosiasi saja. Tapi posisi tawar kita sebenarnya sudah menjadi inferior kita. Nah, oleh karenanya saya justru melihat pada saat masa reformasi itu kita mungkin saja kita tidak sadar bahwa ada peran asing yang sangat kuat ya, membuka tabir yang mana secara militer mereka tidak invasi, tapi secara legal melalui undang-undang di Komisi 7 saja ada 5 undang-undang energi yang syarat dengan kepentingan asing. Undang-undang energi, panas bumi, kelistrikan, minerba, termasuk undang-undang lingkungan hidup kita. Ini indikator yang saya sampaikan bahwa karena di sini Kania menyampaikan 100 tokoh yang punya dedikasi yang sangat baik. Baiknya kita juga mendiskusikan hal-hal yang bisa diukur juga. Saya sependapat bahwa pengaruh asing tidak lantas negatif. Bung Karno mengatakan berdikari ya. Once kita mau tentu alat-alat produksi kita juga harus kita kuasai. Ini kan pasal 33 itu hanya dikatakan dikuasai oleh negara. Tetapi sebenarnya justru di-abuse oleh kita juga, negara dalam tanda kutip. Karena sebagai contoh misalnya, ya BHP yang perusahaan asing bisa menguasai, menempatkan areal-areal tambang yang notabene tidak dieksplorasi, tapi ditempatkan dalam aktiva tetapnya. Korporat yang begitu mudahnya mereka mencari uang. Tapi asetnya yang dicatatkan di pembukuan mereka adalah areal kita. Ini kalau dihitung sekarang, kalau produksi kita 400 sampai 600 juta ton satu jenis mineral saja, batu bara misalnya, itu sebenarnya hampir seluruh lahan di Indonesia tidak ada lagi yang tidak dieksplorasi, Pak. Dan pertanyaannya siapa yang mengeksplorasi? Baik. Ini kita bukan bicara mengenai anti asing, tapi lebih kepada meletakkan pada porsinya, Iya, gitu. justru Apakah itu. memang ada keadilan begitu Justru dengan itu yang saya- terjadi sekarang ini? Ya, saya mengatakan kita tidak bicara kita anti asing. Karena kalaupun kita lebih dulu merdeka, kita juga menganeksasi Amerika. Lah. Ini kan kita terlambat merdeka saja. Baik, baik Pak Raden, tanggapannya ada yang ingin disampaikan di sini untuk menanggapi pernyataan dari Pak Effendi tadi. Artinya sejauh ini Anda melihat sudah adakah kemauan begitu dari pihak legislatif, pihak eksekutif, dari pihak pemerintah selama ini untuk melepaskan diri dari bayang-bayang kepentingan asing? Saya pikir katakan oleh Pak Effendi itu cukup bagus. Ya. Saya hanya mau tambahkan sedikit. Mungkin persoalan yang sangat diprioritaskan akhir hari ini adalah menyangkut kepada hasil tambang. Tadi disebutkan mengenai BHP, apakah itu ditaruh di aset daripada BHP atau tidak. Sebetulnya itu bisa ditaruh di neraca dari pemerintah, dari negara. Jadi kalau itu ditaruh di neraca dari negara, maka itu menjadi sesuatu yang kita bisa pakai untuk melakukan investasi yang cukup banyak. Tapi yang sangat penting menurut saya adalah kalau kita bicara mengenai ini, seharusnya bahwa hasil dari sumber daya alam yang tidak terbarukan itu tidak boleh dikonsumsi oleh generasi sekarang. Karena itu bukan hanya hak generasi sekarang, tapi juga hak dari generasi yang berikutnya. Oleh karena itu, kalau ada pendapatan kita dari sumber daya alam yang tidak terbarukan, termasuk dari tambang tadi, itu mestinya nggak boleh menjadi anggaran rutin. Tetapi sebagian itu bisa untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan sebagian memang harus untuk generasi yang akan datang. Itu nggak boleh, seperti yang terjadi sekarang, pendapatan negara bukan pajak itu dipakai untuk anggaran rutin. Nah kalau itu dilakukan, uang itu dilakukan, maka hak generasi yang akan datang yang nanti mereka tidak melihat lagi sumber daya alam yang tidak terbarukan itu masih tetap dipelihara. Mungkin itu tambahan saya. Oke, Pak Fuad Bawazir sebelum kita break, silakan. Memang ya utang tadi benar tuh yang Bu Afiliani katakan dengan IMF 2004 kita sudah lunas. Tetapi repotnya itu karena utang luar negeri itu terus meningkat dengan amat sangat tajam sehingga
tingkat ketergantungan itu kepada asing tetap makin menguat. Itu masalahnya. Di samping memang banyak tokoh-tokoh terus saja difaham di pemerintah itu yang memang fahamnya seperti itu, faham yang dikenal dengan faham yang sangat liberal. Nah, peran asing yang begitu menguat ini kan memang dengan kata lain melemahkan peran negara, dan seperti dikatakan tidak hanya dalam bidang ekonomi, politik, budaya, tapi kita akan fokus barangkali ke ekonomi, dan akibatnya sekarang ini kita berpotensi karena masih ketergantungan gitu, berpotensi kuat menjurus kepada krisis ekonomi baru. Nanti setelah itu asing bisa masuk menguasai dan mencekam baru lagi. Itu kan, dan indikasi untuk krisis itu saya kira tidak main-main seperti turunnya ekspor, naiknya impor, PHK yang sedang meningkat tajam, banyak perusahaan yang sekarang ini diam-diam sedang kolab, bank sudah mulai mengerem kreditnya, cadangan devisa yang menurun, APBN yang sedang terpuruk, terseok-seok, bukan karena subsidi saya beritahu, tapi karena memang salah alokasi dan dicuri rame-rame di mana-mana gitu. Nah, sehingga akan menimbulkan akibat ini nanti akan wah ini turun APBN-nya defisit, terpaksa utang lagi dan seterusnya. Itulah peran ketergantungan akan semakin kuat. Dan kesimpulan saya memang pemerintah ini sadar atau tidak sadar ini gagal dalam menegakkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Repotnya, masalahnya itu adalah berpendirian bahwa ekonomi yang seperti ini sudah berjalan di rel atau track yang benar. Sehingga pengembalian ekonomi Indonesia ke jalan yang benar ini saya rasa tidak bisa dimungkinkan atau diharapkan dari pemerintah yang berfaham seperti ini, bahwa ini sudah benar gitu, ekonomi seperti ini yang menurut kita adalah fakta begitu kuat, ekonomi yang sedang sangat berbahaya. Jadi selain memang nanti berharap adalah mesti ada rezim baru yang mempunyai pendapat yang sangat berbeda dengan pendapat yang sekarang merasa nikmat di bawah ketergantungan dan ketiak asing dan sebenarnya tidak berdaya apa-apa pemerintahan boneka ini. Baik. Kemudian juga akan harus mengembalikan ideologi yang hilang ini kan ideologi, yaitu ideologi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Baik. Terima kasih. Baik, nanti saya akan beralih ke Mbak Afi, tapi sebelumnya kita harus break terlebih dahulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sarasehan Anak Negeri. Iya, pemirsa Anda kembali bergabung dalam Sarasehan Anak Negeri. Tadi Mbak Afi ingin menanggapi. Silakan Mbak Afi. Mungkin saya perlu meluruskan apa yang disampaikan Pak ini ya, bahwa pertama harus kita sadari sejak 2005 kita tidak lagi hutang luar negeri besar. Kita sudah mulai dengan cara mengeluarkan ya. Hanya sayangnya diharapkan Ori dan Sun ini diharapkan masyarakat Indonesia yang beli sehingga yang menikmati bunga adalah masyarakat Indonesia, tapi rata-rata masyarakat Indonesia justru tidak menikmati itu, tapi asing lah yang beli gitu loh. Artinya apa? Sebenarnya diperuntukkan untuk kita. Jadi sebenarnya ketergantungan terhadap utang luar negeri itu sudah berkurang ya. Tetapi kalau sekarang ada bayaran utang luar adalah di masa lalu yang harus tetap dibayar oleh pemerintah ini kan begitu. Jadi menurut saya yang harus kita lihat adalah sebenarnya adalah challenge buat kita untuk mengarahkan pada mengurangi dominasi dalam arti yang positif, kenapa enggak? Karena dengan misalnya dengan cara kita tidak memberikan ekspansi tadi gitu. Enggak sih yang mau masuk ke sana? Jadi problem gitu loh. Jadi kita indukan asing gitu ya, itu problem. Saya mau melihatkan bahwa kita itu sekarang masih 30%, sedangkan negara Eropa itu di atas 100. Artinya kita aman. Jadi kalau saya dikatakan mau krisis, justru kita harus menikmati krisis Eropa itu challenge buat kita untuk menjadi maju. Jadi jangan ikut krisis gitu loh. Nah justru maksud saya harus memberikan himbauan yang baik supaya krisis itu tidak terjadi di kita. Hanya persoalan likuiditas. Jadi kalau pemerintah dengan Bank Indonesia. Tapi Anda berkeyakinan bahwa akan sampai ke Ya, sini? kalau mampu menjaga likuiditas di dalam negeri, semua pelaku akan terjadi. Tapi kalau semuanya ikut panik terhadap Eropa, ya pasti krisis. Silakan. Faktanya bahwa tadi sebenarnya diakui bahwa utang kita memang meningkat tajam. Itu dulu satu Bu Afiliani, betul ya? Sekarang Total utang 2000 pemerintah. 2000 triliun. Ya ada 2000 triliun sebenarnya, jadi memang tajam betul. Waktu awal pemerintahan SBY berapa Bu? Setiap sekitar 70 triliun, sampai 100 triliun. Udah kan. Tapi jadi, itu defisit terus-terus Pak dari zaman ya, dulu. Ya, jadi komitmen untuk mengurangi itu memang tidak pernah tertulis untuk mengurangi
bahkan menaikkan. Jadi kenaikannya memang cukup signifikan. Jadi memang jelas hutang, kalau hutang terlalu meningkat, kayak kasus di Eropa itu kan karena itu yang saya khawatir, dan investasi ke sana menjurus berpotensi ini. Kemudian yang kedua, seolah-olah mengatakan bahwa ke tambang kalau tidak ada asing, oh justru paling sulit nasional itu masuk ke tambang asing. Dibalik. Terima kasih. Baik, ingin menanggapi Pak Afi sebelum kita beralih. Tubi mungkin juga punya pandangan tertentu. Memang bolok sekali dan menguasai ya sektor pertambangan. Sebenarnya kalau kita balik ke gas itu pasca minyak bundar, sekalipun dalam keputusan KMB diputuskan semua aset perusahaan Belanda kembali kepada perusahaan Belanda, tapi khusus untuk aset migas tidak dikembalikan ke perusahaan-perusahaan minyak Belanda oleh publik, ya, tidak dikembalikan ke BPM waktu itu. Di setiap provinsi penghasil minyak dan perusahaan minyak pada lahirnya Permigan 3. Di situ sudah ada program nasional, terutama di sektor hilir nasional. Saya ini semangat ini dengan adanya intervensi asing, tadi sudah dikemukakan, undang-undang migas dibiayai oleh asing dalam USAID. Mereka membiayai penyusunan, pengesahan sampai penyusunan PP daripada undang-undang migas. Dan isinya luar biasa merugikan bangsa dan negara. Kedaulatan negara kita hilang karena undang-undang migas ini di sektor migas. Kalau ya. memang benar demikian, mengapa tidak dirubah saja Pak undang-undang? MK dulu sudah mencabut 4 pasal, termasuk beliau ini pemohonnya. Lalu sekarang sedang di judicial review oleh pengajunya PP Muhammadiyah dan banyak tokoh-tokoh nasional, karena jelas-jelas undang-undang migas ini menghilangkan kedaulatan negara, kekayaan kita dikeruk habis-habisan ya dengan berpayung kepada undang-undang ini. Kembali kepada apa yang dikemukakan oleh Pak Effendi Simbolon dan Pak Raden Pak Dede, solusinya adalah kembali kepada pasal 33 di mana minyak, gas atau kekayaan ada di perut bumi dikuasai negara, yang menurut pendapat saya tidak hanya dikuasai, termasuk dimiliki oleh negara. Kalau itu dimiliki oleh negara, kalau untuk menghilangkan perdebatan dimiliki apa tidak, mungkin ke depan pasal 33 ini disempurnakan, ditambah dengan satu kata saja, dikuasai dan dimiliki. Kalau itu kita sepakat, maka konsekuensinya adalah hanya pemiliknya yang boleh menambang, hanya negara yang boleh menambang. Negara dalam hal ini diwakili oleh badan usaha milik negara yang sengaja dibentuk untuk itu. Sebentar sedikit lagi. Nah, kalau negara yang hanya negara yang boleh menambang lalu diserahkan kepada BUMN ya, kalau migas BUMN migas, batubara BUMN batubara, maka proven reserve yang ditemukan, cadangan yang ada di perut bumi yang ditemukan itu langsung menjadi aset negara, dibukukan masuk neraca BUMN, Pak. Jadi katakanlah masuk neraca Pertamina untuk migas yang ada di perut bumi, Pertamina bisa 5-10 kali Petronas pada waktu singkat ya. Dan ada hikmah berikutnya, dalam hal nanti kita berkeinginan menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak dan tambang itu, kita bisa nasionalisasi secara terhormat. Dengan cara membeli aset itu, aset yang kita beli adalah aset yang di permukaannya relatif kecil, yang di perut bumi karena itu dimiliki negara, tidak perlu dibeli, sudah milik negara. Oke, sehingga baik. Ke depan, sebenarnya memang kita belum sampai pada segmen solusi, tapi boleh Bapak. Kemakmuran bangsa ini caranya. Oke, baik. Kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Kita beri kesempatan juga kepada yang lain untuk ikut berkontribusi dalam acara pada malam hari ini. Hari ini Sarasehan Anak Negeri. Tetaplah bersama kami.